Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara pembelajaran bahasa Arab online. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sedang kita pelajari, apa yang sedang kita bahas, yaitu berhubungan dengan munada, isim nasab yang terletak setelah alat panggilan. Dan kita telah sampai pada kaidah yang keempat. Sekarang kita akan bahas pada kaidah yang keempat, pada munada. Dalam kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah pada kaidah yang keempat. Musannif mengatakan pada kaidah yang keempat, qad ya'til munada wa yuhdafu harfun nida'i. Terkadang munada datang dalam sebuah kalimat wa yuhdafu harfun nida, sedangkan huruf panggilannya dibuang. Baik. Para peserta pembelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang keempat ini adalah kaidah yang membahas tentang apakah ketika kita memanggil selamanya harus ada huruf panggilannya, selalu disertakan huruf panggilannya. Maka inilah yang kita akan bahas pada kaidah yang keempat. Ternyata ketika kita memanggil itu tidak selamanya huruf panggilannya selalu ada. Dengan kata lain, kita boleh, atau dengan kata lain, terkadang kita mendapati seseorang ketika memanggil itu tidak menyertakan huruf panggilannya. Nah, ini yang dimaksud dengan qad ya'til munada wa yuhdafu harfun nida. Terkadang ada munada tapi huruf panggilannya tidak ada. Lafadz ini adalah lafadz yang berkedudukan sebagai munada, tapi huruf panggilannya tidak disebutkan. Nah, sekarang apa hukumnya? Apa hukum membuang huruf panggilannya, huruf panggilan dari kalimat tersebut? Dengan kata lain, apa hukumnya munada tapi huruf panggilannya dibuang? Baik. Hukum membuang huruf panggilan, maka hukumnya adalah boleh. Boleh-boleh saja. Hukmul jawaz. Hukumnya boleh. Dengan kata lain, boleh kita memanggil seseorang tanpa menyertakan huruf panggilannya. Dan ini contoh ini juga banyak. Kita sering mendapatinya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'annya memanggil tapi tanpa menyertakan huruf panggilannya. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf. Allah mengatakan Yusufu. Nah, di sini Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Nah, di situ ketika Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Yusuf, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Nah, di situ ada dua munada. Ada dua munada yang tidak disebutkan huruf panggilannya. Yang pertama pada lafadz Yusufu. Nah, Yusufu ini munada. Tapi huruf panggilannya
dibuang, tidak dimunculkan. Yang kedua, pada lafadz ayyuhas siddiqu. Ayyuha siddiqu. Ayyu ini munada. Tapi huruf panggilannya tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Maka asal kalimatnya adalah ya Yusufu, ya ayyuhas siddiqu aftina. Itu asalnya. Cuma dibuang huruf panggilannya. Nah, jadi itu salah satu di antara contoh yang ada di dalam Al-Quran. Bahwa terkadang ada munada tapi tidak disebutkannya huruf panggilan tersebut. Hukumnya adalah boleh. Ya sebagaimana sering kita lakukan. Sebagaimana sering kita lakukan ketika kita memanggil seseorang. Itu kan terkadang juga kita tidak menyertakan huruf panggilannya. Contoh ketika kita memanggil teman misalnya, namanya Zaid. Terkadang kita cukup mengatakan Zaid. Kita mengatakan Zaid kesini. Berarti ucapan kita Zaid kesini, maka Zaid itu namanya munada. Tapi tidak menyebutkan alat huruf panggilannya. Maka hukumnya apa, boleh. Taib. Itu adalah yang pertama pada pembahasan kaidah seperti ini. Taib. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan di sini adalah ketika mentakdirkan, ketika memunculkan huruf panggilannya, maka harus berbentuk ya. Tidak boleh yang lainnya. Padahal huruf panggilan itu banyak. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Huruf panggilan itu satu ya, likuli munada. Yang kedua ada a hamzah untuk memanggil yang dekat. Ada hayya, ada ai. Ya, itu adalah salah satu di antara alat panggilan banyak. Tapi ketika membuang huruf panggilan pada sebuah kalimat, kemudian ingin memunculkan kembali, maka pentakdiran huruf yang dibuang tadi adalah huruf panggilan ya, bukan a, bukan haya, bukan ai. Dan ini harus diperhatikan. Jadi ketika kita mengatakan, ketika seseorang memanggil tanpa mendatangkan huruf panggilannya, kalau ingin memunculkan kembali huruf tersebut, maka takdirkan dengan huruf panggilan ya. Tidak boleh yang lainnya. Taib. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena ya ini merupakan alat panggilan yang bersifat umum. Sebagaimana yang sudah kita pelajari. Bahwa ya ini adalah merupakan alat panggilan yang digunakan untuk memanggil bersifat umum. Memanggil jauh ya menggunakan ya. Memanggil dekat ya menggunakan ya. Adapun yang lainnya, alat panggilan yang lainnya itu bersifat khusus. A khusus dekat. Kemudian hayya, ai khusus jauh dan seterusnya. Taib. Maka itu adalah alasannya. Kita lihat contoh-contohnya di situ. Muhammadu akbil. Contoh yang pertama, Muhammadu akbil. Muhammadu munada alamun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Dan huruf panggilannya dibuang. Wa asluha ya Muhammadu akbil. Wahai Muhammad, menghadaplah. Kemudian contoh berikutnya adalah ayyuhal muwatinuna. Ayyuhal muwatinuna. Wahai para pecinta tanah air. Ayyuhal muwatinuna. Maka ayyu munada nakira maksudah.
mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Taib ha harfu zaidah al-muwatinuna na'tun atau sifatun. Mana huruf panggilannya? Ya yang dibuang wa takdir ya ayyuhal muwatinuna. Kemudian begitu juga pada contoh sayyidati wa sadati. Sayyidati munada mansub. Munada mansubun. Karena munada mudhaf. Mana huruf panggilannya dibuang? Takdirnya adalah ya sayyidati, ya sayyidati. Taib. Pada contoh berikutnya adalah Abaz Zahra'i qad jawazat qadri bimadhika. Aba Zahra'i, aba munada mudhaf. Makanya dibaca nasab. Aba ismun mansubun munada mudhaf. Alamatu nasbiha bil alif li'annahu minal asma'il khamsah. Mana huruf penidaknya? Dibuang. Takdirnya ya. Ya Aba Zahra'i, wahai Aba Zahra, qad jawazat qadri bimadhika, kemampuanku telah melampaui batas untuk memuji kamu. Taib. Kemudian Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana. Kata Rabbana. Rabbana, Rabba di situ adalah munada mansub karena mudhaf. Munada mudhaf. Rabbana ismun mansubun munada. Mana huruf panggilannya? Mahdhuf, dibuang. Takdirnya adalah ya Rabbana. Ya Rabbana. Taib. Jadi semacam itu. Itu adalah kaidah yang keempat. Maka kesimpulannya adalah boleh kita membuang huruf panggilan ketika kita memanggil. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memunculkan alat panggilannya adalah harus ditakdirkan dengan huruf panggilan ya. Tidak boleh yang lainnya. Alasannya karena huruf panggilan ya adalah bersifat umum. Bisa memanggil jauh atau dekat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Sekarang kita masuk pada kaidah yang kelima. Idza udhifal munada ila ya'il mutakallim jaza hadful ya'il jaza hadful ya wal istighna'u anha bil kasrati. Apabila munada itu bersambung dengan ya mutakallim, maka jaza hadful ya'i, maka boleh membuang huruf ya, wal istaghna anha bil kasrati, maka cukup dengan kasrohnya saja. Taib. Kaidah yang kelima di sini menjelaskan kepada kita bahwa apabila ada munada yang bersambung dengan dhamir ya mutakallim. Contoh waladun bersambung dengan dhamir ya mutakallim ana, maka menjadi waladi. Kemudian abun bersambung dengan ya mutakallim, jadinya abi. Kemudian bintun bersambung dengan ya mutakallim, binti. Abi bapakku, binti anak perempuanku, waladi anak anak-anakku. Nah, isim-isim semacam itu, isim yang bersambung dengan dhamir ya mutakallim apabila dipanggil, apabila dia menjadi munada, maka ya mutakallimnya boleh dibuang. Boleh dibuang. Dan cukup dengan mengkasroh harokat akhir dari isim tersebut. Berarti kalau kita katakan anakku, berarti yang pertama ya waladi, masih tetap ya waladi, masih tetap ada ya mutakalimnya. Atau kita mengatakan ya waladi dengan mengkasrah huruf dalnya, ya waladi. Maka ya-nya boleh dibuang dan cukup dikasroh. Maka kasroh itu sebagai tanda kalau dia adalah munada mudhaf yang bersambung dengan ya mutakalim yang dibuang tadi. Ya waladi,
Ya binti. Ya binti. Wahai anak perempuanku. Atau ya binti. Ya walidi. Atau ya walidi. Ya abi. Atau ya abi. Ya ustadi. Atau ya ustadi. Nah, dan seterusnya. Maka i'rabnya adalah munada nasab. Ya ustadi, ustadi munada mansubun. Li'annahu munada mudhaf. Taib, itu kaidah yang keempat. Yang kelima, afan. Begitu juga pada contoh di kitabnya, sodiki, fin nidai, sodiki, ya sodiki. Ya ibna ammi, fi nidai ya ibna ammi, ada ya mutakalimnya. Rabbi zidni ilma. Nah, ini yang sering kita baca, yang sering kita lafadzkan. Rabbi zidni ilma. Asalnya adalah Rabbi atau ya Rabbi zidni ilma. Baik. Wa binisbati lil ab wal ay imma ayuqala ya abi wa ya ummi au ya abati wa ya ummati au ya abata wa ya ummata wa takunu ta'u fi hadhil halati iwadon anil ya. Adapun kalau memanggil kata abun dan umun ketika disandarkan kepada dhamir ya mutakallim, maka di situ ada beberapa lafaz. Yang pertama adalah sebagaimana biasanya ya abi wa ya ummi atau ya abi wa ya ummi. Itu yang pertama. Yang kedua, atau ya abati wa ya ummati. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, atau kita mengatakan ya abata wa ya ummata. Maka ta itu sebagai ganti dari ya mutakallim. Taib. Itu kaidah yang kelima. Sekarang kita lanjutkan pada kaidah yang ke-6. Yang ke-6 betul. Baik, kaidah yang ke-6. Yattasilu bisighatin nida'i thalathu siyaghin. Hiya an-nida'u ta'ajjubi wan nudbati wat tarkhim. Wat tarkhim. Baik, berkaitan dengan bentuk panggilan, maka di sana ada 3 bentuk panggilan. Yang pertama adalah an-nida ta'ajjub, yaitu an-nida ta'ajjub adalah mengungkapkan rasa keheran-heranan tapi dengan cara memanggil. Itu namanya nida ta'ajjub. Wan nudbati, atau ada sesuatu yang dikeluh kesahkan. Kemudian wat tarkhim, dan tarkhim. Namanya tarkhim. Tarkhim itu adalah memanggil dengan kasih sayang. Maka mereka ini adalah an-nida at-ta'ajjub wan nudbah wat tarkhim. Ini merupakan bentuk seperti ungkapan memanggil. Bentuk ungkapan seperti memanggil. Ya, ada huruf panggilannya. T dan seterusnya. Nah, sekarang yang pertama, an-nida'u ta'ajjubi sighatun min siyagil ta'ajjubi bi uslubin nida. An-nida' ta'ajjub adalah bentuk ungkapan dari bentuk-bentuk ingin mengungkapkan sesuatu yang mengherankan tapi dengan cara memanggil. Contoh misalnya ketika kita melihat sesuatu dan kita merasa heran, maka di sana ada bentuk yang namanya uslub ta'ajjub. Bagaimana cara mengungkapkan rasa keheranan. Nah, salah satunya adalah dengan cara memanggil. Dengan cara memanggil. Taib. Contohnya di situ adalah misal, ya la jamalit tabi'ati. Ya la jamalit tabi'ati. Nah, ya la jamalit tabi'ati artinya di sini bukan memanggil, tapi ungkapan rasa keheranan takjub, tapi dengan lafaz memanggil. Nah, dia di sini artinya bukan memanggil, tapi maknanya takjub.
Sehingga kita artikan alangkah bagusnya tabiat itu. Atau kita lihat contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya adalah kita ingin mengatakan alangkah indahnya langit itu. Alangkah indahnya langit itu. Maka untuk ungkapan ta'ajjub, bentuk panggilannya adalah ya la jamalis samai. Ya la jamalis samai. Alangkah indahnya langit itu. Atau kita ingin mengatakan alangkah banyaknya air itu. Maka ya la katharil ma'i. Taib. Atau alangkah mudahnya soal itu. Maka ya la sahalil su'ali. Ya la sahalis su'ali. Dan seterusnya. Maka itu namanya uslub ta'ajjub fi sighatin nida. Mengungkapkan sesuatu yang mengungkapkan rasa takjub tapi dengan cara memanggil. Itu namanya uslubut ta'ajjub fi sighati an-nida. Nah, taib. Maka wa yatakawwanu hadzal uslubu min ya wa hiya harfun nida'in wa ta'ajjubin. Ya dan ungkapan itu terdiri dari ya huruf nida wa ta'ajjub. Wal munada al muta'ajjabu minhu, dan munada dan sesuatu yang diherankan darinya majrurun bil lamin maftuhatin, maka majrur dengan lam yang di fathah sebagaimana contoh tadi. Wa yajuzu ayyuqal, dan juga boleh kita mengungkapkan ya jamalat tabi'ati wa hina idzin ya'hudu hukmal munada fil i'rab. Maka ketika semacam itu dia mengambil hukum munada dalam i'rabnya. Jamala mansub, munada sighatin nida. Ta'ajjub fi sighati an-nida. Atau contoh-contoh tadi juga sama. Ya jamalat tabi'ati, ya katharal ma'i, ya sahalas su'ali. Baik, jadi semacam itu adalah sighah ta'ajjub. Sighah ta'ajjub bi uslub fi uslubini nida. Tenam. Jadi seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ba an-nudbah al-mandub wa huwal mutawajjihu alaih. Misal wa ummah, wahai ibuku. Wal mutawajjahu minhu, misal wa dhahra. Taib al-mandubu huwa al-mutafajjahu alaih adalah ketika kita ingin mengeluh kesahkan. Wa ummah, wahai ibuku. Awil al-mutawajja'u minhu, atau ketika kita merasakan sesuatu ada yang sakit pada anggota badan kita. Misal wa dhahra, aduh punggungku. Wa yatakawwanu uslubun nudba min harfin nida wal munada al-maddub fi akhirih alifun wa ha, misal wa asfah wal alifun faqat, atau alif saja, misal wa asafa. Jadi apabila kita ingin mengeluh kesahkan, maka kita menggunakan wa akha, wa abah. Atau yang kedua, kita ingin atau kita merasakan sesuatu yang sakit pada anggota badan kita, maka menggunakan uslub an-nudbah tapi dengan wa. Misal ketika kita merasakan kepala kita sakit, maka wa ra'sa, aduh kepalaku sakit. Atau ketika kita merasakan kaki kita sakit, maka wa rijlah. Mata kita sakit, wa aina. Dan seterusnya itu adalah an-nudbah. Yang mana pembahasan ini akan dipelajari pada pembahasan al-asalib an-nahwiyah pada kitab ini yang terakhir. Sekarang wal at-tarkhim. At-tarkhim huwa
hadfu awakhiril kalami fin nida. Tarkhim yang ketiga adalah tarkhim. Tarkhim adalah membuang huruf yang terakhir dari munada tersebut. Nah, tarkhim ini adalah untuk ungkapan rasa cinta, rasa kasih sayang, itu tarkhim. Taib contoh, ya su'a fin nida, ya su'adu. Maka su'a itu namanya tarkhim, munada yang dibuang huruf terakhirnya. Fatimatu berarti ya Fatimu. Maka Fatimatu ya Fatimu. Maka ya Fatimu atau ya Fatima ini namanya tarkhim. Tarkhim adalah munada yang dibuang huruf terakhirnya. Nah, ini untuk menunjukkan sebuah kasih sayang, rasa cinta. Begitu juga Aisyatu. Aisyatu, maka ya Aisyu atau ya Aisyah. Maka ya Aisyah atau ya Aisyah, ya Aisyu ini tarkhim karena munada yang dibuang huruf terakhirnya. Taib, itu namanya tarkhim. Wal asma'ul lati yajuzu tarkhimuha. Nah, sedangkan isim yang bisa ditarkhim adalah satu, jami'ul asma'il muannasati allati akhiruha ta'ut ta'nis. Yang pertama adalah semua isim muannas yang berakhiran ta ta'nis. Khotiju, khotijatu. Ya berarti ya khotiju, ya khotijah. Aisyatu, ya Aisyu. Fatimatu, ya Fatimu. Taib. Sofiyatu, ya Sofiyu. Wa ila akhirih. Misal ya Fatimu fi nidai Fatimah. Yang kedua, asmaul a'lamir rubaiyati fa aktsar. Yang kedua adalah nama yang lebih dari 4 huruf. Kalau 3 huruf maka tidak boleh ditarkhim. Nama yang lebih dari 4 huruf itu baru bisa ditarkhim. Misal ya Ja'fu fin nidai ya Ja'faru. Muhammadun misalnya fin nida Muhammadun berarti bisa ditarkhim. Mustafa misalnya berarti bisa ditarkhim. Yang penting lebih dari 4 huruf. Kemudian bacaannya sekarang hada wa yajuzu fil murakhami lughatani. Adapun kalau dalam bacaannya ada 2 lafaz. Imma tarkul baki ba'dal hadfi ala ma kana alai. Yang pertama adalah kita memberikan harokat sebagaimana ketika huruf terakhirnya dibuang. Contoh kalau setelah sebelum huruf terakhirnya dibuang berharokat fathah ya di fathah. Contoh pada ya Fatimah, Fatimatu, sebelum dibuang itu kan Fatimatu, mimnya di fathah. Nah, ketika ditarkhim ya Fatimah tetap di fathah boleh. Ya Aisyah tetap di fathah boleh. Au yu'amilu akhiruhu bima yu'amilu bihi. Atau diperlakukan sebagaimana perlakuan daripada munada alam. Ya didoma. Ya Aisyu, ya Ja'fu, ya Fatimu, ya Khotiju, ya Sofiyu. Munada ya Sofia, Sofiyatu, dan seterusnya. Ini adalah nama ataupun akhir dari pembahasan al-munada. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.